5. Hijrah Madinah yang ramah. Nama kota Madinah waktu itu masih Yathrib. Di kota Madinah yang subur, yang banyak kebun kurma dan anggur, terdapat dua kabilah Arab yang saling bermusuhan, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Yang menjadi penyebab permusuhan itu ialah orang-orang Yahudi yang sengaja memecah belah mereka. Orang Yahudi itu tadinya pendatang yang terdesak oleh penganut agama Nasrani dari Syam, Romawi Timur. Sebab menurut kaum Nasrani, orang Yahudilah yang membunuh Nabi Isa di kayu salib. Pada suatu musim ziarah ke Ka'bah, yaitu pada bulan suci, orang-orang dari kedua kabilah itu datang juga ke Mekah. Muhammad mengetahui kedatangan mereka itu. Muhammad menemui mereka, memperkenalkan dirinya serta mengajak mereka masuk Islam. Setelah ia sendiri membaca beberapa ayat Quran, tidak salah lagi, kiranya inilah Nabi yang pernah dijanjikan orang-orang Yahudi itu. Ternyata bukan orang Yahudi, tapi dari kalangan bangsa Arab, kata salah seorang di antara mereka. Orang-orang Yahudi di Madinah sering mengatakan kepada mereka bahwa akan datang seorang Nabi dalam waktu dekat. Mereka akan jadi pengikutnya dan akan menghancurkan orang-orang Arab di Madinah. Lah, orang-orang dari kabilah Aus dan Khazraj menyambut hangat seruan Muhammad. Mereka lalu masuk Islam. Ternyata dua orang di antara mereka adalah keluarga Abdul Muthalib, kakek Muhammad dari pihak ibu. Kedua kabilah yang berselisih itu menerima Islam. Kata mereka kepada Muhammad, "Jika Tuhan dapat mempersatukan kami, maka tidak adalah manusia yang lebih mulia dari Tuhan." Di luar dugaan manusia, tatkala orang-orang Madinah itu kembali ke kampungnya, memberitahukan bahwa mereka masuk Islam, penduduk Madinah malah senang. Mereka pun menyatakan diri ingin masuk Islam. Sekarang bukan hanya orang Yahudi pengikut Nabi Musa dan Nasrani pengikut Nabi Isa itu saja yang penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga mereka akan menjadi penganut agama Nabi Muhammad, Nabi dari kalangan mereka sendiri. Keadaan yang sangat membesarkan hati Nabi terus berlangsung. Pada musim ziarah tahun berikutnya, tibalah utusan dari Madinah sebanyak 12 orang. Mereka bertemu dengan Nabi secara rahasia di Gunung Aqabah. Pertemuan itu kemudian terkenal sebagai Ikrar Aqabah pertama. Dalam pertemuan tersebut, orang-orang Madinah itu berikrar kepada Muhammad bahwa mereka tidak akan menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan memfitnah. Nabi Muhammad mengatakan bahwa barang siapa yang mematuhi ikrar itu, mereka akan mendapat pahala surga, dan bagi mereka yang ingkar, segalanya kembali kepada Tuhan. Tuhan kuasa menyiksa dan mengampuni segala dosa manusia. Ketika orang-orang Madinah itu kembali ke kampungnya, Muhammad menugaskan sahabatnya Mus'ab bin Umair agar mengikuti mereka untuk membacakan Quran kepada mereka dan mengajarkan mereka segala sesuatu tentang Islam. Mus'ab menjalankan tugasnya dengan baik sekali. Demikian baiknya sehingga hampir semua penduduk Madinah siap masuk Islam. Kabar baik itu disampaikan oleh Mus'ab kepada Nabi Muhammad. Menjelang bulan suci, ia datang ke Makkah sengaja untuk melaporkan kemajuan itu kepada Muhammad. Diberitahukannya pula bahwa pada musim ziarah tahun ini akan datang rombongan besar dari Madinah. Muhammad sangat gembira mendengar cerita Mus'ab itu. Doanya rupanya sudah dikabulkan Tuhan. Fajar kemenangan sudah dilihatnya menyingsing dari Madinah. Madinah yang begitu ramah menerima Islam. Madinah tempat ayahnya Abdullah dikuburkan. Dan pada perjalanan pulang dari Madinah itulah dahulu ibunya meninggalkannya jadi anak yatim piatu. Muhammad mengingat kenangan masa lalu, tapi sekarang kenangan itu menjadi begitu indah. Karena dari Madinah itulah nampaknya kemenangan Islam akan bersinar. Menyadari permusuhan yang begitu sengit dari penduduk Mekah yang dipimpin oleh Bani Umayyah, terpikirlah oleh Muhammad untuk menganjurkan kepada kaum muslimin Mekah agar hijrah ke Madinah. Di sana saudara-saudara sesama muslim akan menerima mereka dengan ramah. Mereka hidup bahu-membahu, berjuang menghadapi musuh Islam secara bersama. Mereka akan selamat dari aniaya dan siksaan kaum Quraisy Mekah dan sekutu-sekutunya. Degradasi.
Pada musim ziarah tahun itu, tahun 622 Masehi, rombongan dari Madinah yang dijanjikan oleh Mus'ab itu pun datanglah. 75 orang banyaknya, 3 orang diantaranya wanita. Dikit mah. Kedatangan rombongan ini membawa hikmah yang lebih besar bagi Muhammad. Sejak saat itu, sesudah 13 tahun masa kenabiannya, Muhammad tampil tidak hanya sebagai Rasul Allah, tapi juga sebagai negarawan, sebagai politikus, dan kelak juga menjadi panglima perang. Muhammad memikirkan suatu perjanjian persekutuan dengan orang-orang Madinah itu. Jadi tidak terbatas hanya pada ikrar atau seruan masuk Islam. Pertemuan direncanakan dan diadakan di Gunung Aqabah juga. Muhammad meminta pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib, untuk mendampinginya. Abbas yang waktu itu belum masuk Islam membuka pembicaraan. Saudara-saudara dari kabilah Aus dan Khazraj, kedudukan Muhammad di tengah penduduk Mekah tentu sudah Anda ketahui. Kami dari keluarga Muttalib dan Hasim melindunginya dari gangguan masyarakat kami sendiri. Sekarang ia ingin bergabung dengan tuan-tuan. Di tengah masyarakatnya, dia adalah orang terhormat yang mempunyai kekuatan tersendiri. Jika tuan-tuan dapat menepati janji seperti yang telah tuan-tuan katakan kepadanya, yaitu melindunginya dari mereka yang memusuhinya, silahkan berikrar dan membuat perjanjian itu. Akan tetapi kalau tuan-tuan akan menelantarkan dia sesudah bergabung dengan tuan-tuan, lebih baik batalkan dari sekarang ini. Baik, kami sudah dengar bicara tuan. Sekarang kami ingin mendengar apa yang dikehendaki Rasulullah, kata salah seorang Madinah sebagai juru bicara mereka. Nabi Muhammad lalu membacakan beberapa ayat Quran. Setelah itu lalu berkata, saya minta ikrar tuan-tuan bahwa tuan-tuan akan membela saya seperti tuan-tuan membela anak-anak dan istri sendiri. Ya Rasulullah, kami sudah berikrar. Kami adalah orang-orang yang biasa berperang. Kepandaian dan keberanian yang kami warisi dari nenek moyang kami, kata Al-Bara bin Murir secara seraya mengulurkan tangannya. Kami akan memberikan jiwa kami untuk Tuan. Kami akan siap membela Tuan. Tapi kalau Tuan sudah memperoleh kemenangan, apakah Tuan tidak akan meninggalkan kami? Potong Abul Haytham pula. Tidak, saya akan sehidup semati dengan tuan-tuan. Saya akan memerangi siapa saja yang tuan-tuan perangi. Sebaliknya, saya akan berdamai dengan siapa saja tuan-tuan ingin berdamai, sahut Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang Madinah itu mempertanyakan, apakah yang mereka peroleh dari membela Rasulullah, sedangkan mereka sudah siap mengorbankan nyawa dan hartanya. Muhammad menjawab bahwa mereka akan memperoleh surga. Orang-orang Madinah itu lalu mengulurkan tangannya ke arah Muhammad, kemudian mengatakan ikrarnya, kami berikrar setia dan dalam suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya berkata yang benar di mana saja kami berada. Kami tidak takut kepada siapapun selagi kami di jalan Allah. Pertemuan ini kemudian terkenal sebagai ikrar Aqabah kedua, dilakukan di celah-celah Gunung Aqabah, jauh dari masyarakat Quraisy yang pasti sangat marah jika mereka tahu. Setelah pertemuan itu, Muhammad meminta agar orang-orang Madinah menunjuk 12 orang sebagai wakil mereka, sedangkan Muhammad mewakili Muslim Mekah. Tuan-tuanlah yang menjadi penanggung jawab masyarakat tuan-tuan. Terhadap masyarakat saya sendirilah yang bertanggung jawab, kata Muhammad kepada mereka yang 12 orang itu. Berita tentang pertemuan Muhammad dengan orang-orang Madinah di Gunung Aqabah itu sampai juga ke telinga kaum Quraisy. Mereka lalu mendatangi perkemahan orang-orang Madinah itu, tapi mereka sudah meninggalkan Mekah, kembali ke Madinah. Orang-orang Quraisy sudah tahu bahwa Islam sudah banyak pemeluk di Madinah. Kekhawatiran itu sebenarnya sudah lama mereka rasakan. Sekarang adanya pertemuan dengan serombongan besar orang-orang Madinah di puncak Aqabah itu benar-benar membuat kaum Quraisy panik. Mereka pun lalu meningkatkan penindasan kepada kaum muslim di Mekah. Penindasan Quraisy itu begitu sengitnya. Sebaliknya, perjuangan kaum muslim merupakan perjuangan mempertahankan hidup dan mati. Muhammad mengambil keputusan tepat pada waktunya, sebelum korban-korban berjatuhan, sebab orang Quraisy menampaknya sudah benar-benar dikuasai iblis. Ia memerintahkan agar para sahabat dan pengikut-pengikutnya hijrah ke Madinah, menyusul saudara-saudara mereka yang orang Madinah, yang pasti masih dalam perjalanan. Para sahabat dan pengikut Muhammad itu pun patuh, maka mulailah mereka mengatur perjalanan. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil.
keluar dari Mekah pada malam hari dengan cara yang tidak terlalu menyolok. Ada yang membawa anak istrinya, tapi ada pula yang sendirian. Kaum muslim itu lalu meninggalkan Mekah, mengarungi padang pasir ke arah utara menuju Madinah. Di sana mereka disambut dengan hangat oleh saudara-saudara mereka sesama Islam. Mereka tiba dengan keadaan yang menyedihkan, letih dan lesu, lapar dan haus. Tapi hati mereka senang karena Madinah begitu ramahnya menyambut mereka. Lain dengan Mekah yang selalu menindas dan memburu mereka. Akibat hijrahnya muslim itu, sebagian kota Mekah jadi kosong. Tinggallah Muhammad yang tetap bertahan di Mekah bersama sahabatnya, Abu Bakar yang berhati mulia dan Ali, sepupunya yang amat setia. Muhammad tetap bertahan di posnya, tak gentar menghadapi apapun yang akan terjadi. Sudah dulu ya, agak mengantuk saya. Dia lagi bersama Abu Bakar mengarungi padang pasir. Sedikit lagi.